tidak seimbang. Ya, mestinya yang dilatih ya cuma meraih ke sana saja. Ya. Karena Anda ingin menaikkan tonus otot di sini. Begitu tonusnya itu sudah sama, itu sudah otomatis kok ini akan sama. Ya. Kecuali kalau memang ada gangguan postur di tulang belakangnya, ya dia miring lagi. Tapi selama tulang belakangnya tidak ada gangguan postur, keseimbangan itu dipertahankan oleh kontraksi otot. Ya. Begitu ototnya itu sama, tonusnya sama, tidak ada di sini hipertonus, di sini hipotonus, ya. Maka kemudian kalau sama ya sudah seimbang. Begitu juga pasien mungkin akan membungkuk. Ya, pasien stroke itu membungkuk. Suruh tegak itu sulit sekali. Kalaupun suruh tegak, dia negakkannya itu hanya begini. Jadi yang dia sudah menganggap seperti ini itu tegak. Ini saya sudah melihat ke depan, saya sudah tegak, tapi badannya sebetulnya masih bungkuk. Nah ini juga salah. Seringkali orang bungkuk seperti ini dikira di sini lebih pendek kan, dikira di sini yang berkontraksi, menarik tubuhnya ke depan seperti ini. Kemudian yang lemah otot-otot erector spine-nya. Ternyata tidak seperti itu. Pada pasien stroke itu justru yang lebih kuat dan cenderung akan spastik itu erector spine. Sedangkan otot-otot perutnya itu lemah. Tapi kok posisinya bungkuknya gini Pak? Mestinya kalau erector spine-nya itu lebih kuat, dia akan jatuh ke belakang, tertarik ke belakang. Iya, ini dia akan jatuh ke belakang. Tapi supaya tidak jatuh ke belakang, maka kemudian tubuh bagian atasnya di sini itu kemudian dicondongkan ke depan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga seimbang. Tapi seimbangnya ini dilakukan dengan cara yang salah. Bahwa untuk menjaga keseimbangan itu yang benar, pertama itu adalah kontraksi otot. Ya, kontraksi otot. Ini misalnya saya mengangkat kaki saya satu, maka saya menjadi tidak seimbang. Saya akan jatuh ke sana. Karena begitu saya angkat seperti ini memiliki berat. Saya akan jatuh ke sana. Supaya tidak jatuh ke sana, apa yang terjadi? Otot-otot di sini ini berkontraksi semua, menahan tubuh saya supaya tidak jatuh ke sana. Bukan otot sini yang berkontraksi, tapi otot-otot di sebelah sini. Tapi saya masih bisa tegak karena otot-otot di sini berkontraksi semua. Kalau otot-otot ini sudah tidak mampu, maka saya akan melakukan dengan counter weight. Jadi melawan dengan beban. Saya akan angkat tangan saya seperti ini. Sehingga kemudian berat ke sana dan berat di sini itu jadi seimbang. Ya. Kalau saya seperti ini sudah tidak kuat lagi, berarti keseimbangan akan terganggu. Biasanya kemudian akan terjatuh dan mencari titik keseimbangan baru. Nah itu normalnya itu begitu, keseimbangan. Jadi pertama dijaga oleh otot. Yang kedua biasanya adalah dengan beban tubuh yang berlawanan. Kemudian yang ketiga kalau memang sudah nggak kuat, mencari titik keseimbangan baru. Nah itu contoh yang paling gampang dan sering terjadi itu adalah orang yang memakai sepatu hak tinggi. Ya. Orang memakai sepatu hak tinggi itu tubuhnya akan jatuh ke depan. Ya, akan jatuh ke depan. Supaya tidak jatuh ke depan, maka otot-otot bagian belakang itu menarik atau berkontraksi, menahan supaya tubuh tidak jatuh ke depan. Sehingga orang memakai sepatu hak tinggi itu capek di pinggangnya, capek juga di otot-otot betisnya dan juga hamstringnya. Karena dia berkontraksi supaya menahan supaya tidak jatuh ke depan.
Nah, kalau otot-ototnya itu capek, maka yang terjadi berikutnya adalah kompensasi dengan counterweight. Sehingga yang terjadi kalau pasien ini seperti ini dan dia mau jatuh ke depan, otot-ototnya sudah enggak capek menahannya, dia akan counterweight seperti ini. Sehingga orang memakai sepatu hak tinggi itu akan posisinya akan seperti ini. Jadi bagus, kelihatan lebih tegap. Terus kemudian lengkungan lordosis lumbar akan kelihatan, pinggul juga akan kelihatan, ya. Sehingga memakai sepatu hak tinggi itu akan terlihat lebih seksi. Seksi. Tapi kalau itu kemudian terus menerus, maka yang terjadi adalah ya otot yang semakin capek, ya, dan kemudian terjadi gangguan postur juga, ya, sehingga kemudian akan terjadi mungkin LBP awalnya myogenik, tapi kemudian terjadi LBP yang sudah ada keterlibatan pada tulang-tulang vertebranya. Mungkin juga otot-otot betisnya jadi besar, ya, karena dia menahan supaya tidak jatuh ke depan. Jadi kalau dipakai secara berkala itu bagus, tapi kalau dipakai terus-menerus itu tidak bagus. Iya, seperti itu. Nah, sehingga pada pasien stroke ini juga seperti itu. Jadi Anda harus menganalisis ini ototnya yang bekerja yang mana, yang lemah yang mana, sehingga yang harus dilatih itu otot yang mana. Tidak kemudian pokoknya duduk dilatih keseimbangan duduk seperti ini. Kalau orang normal ya mungkin latihannya seperti itu, nggak perlu sampai analisis spesifik sampai jelimet seperti itu. Ya, tapi kalau pasien stroke Anda harus analisis seperti itu. Sehingga kalau misalnya ya di sini ada kelemahan pada otot-otot perutnya, sedangkan erector spine-nya itu kuat, maka latihannya bisa seperti ini. Coba gerakan badannya ke belakang, pelan-pelan, tahan. Nah, maka otot-otot perutnya akan berkontraksi. Kemudian kembali tegak, pelan-pelan, otot perutnya berkontraksi. Sehingga kita coba naikkan tonus otot-otot perut, kita coba naikkan tonus otot-otot sisi yang lumpuh, ya. Nah, begitu kemudian ini dari kiri kanan seimbang, dia akan duduk seimbang. Begitu depan dan belakang seimbang, dia juga duduk tegak seimbang. Dari samping akan tegak. Nah, begitu itu sudah kita lakukan dan kemudian kita tes, kita ganggu seperti ini, kemudian dia bisa kembali tegak, berarti sudah selesai. Jadi langkah diberitahu sudah, langkah fasilitasi sudah, kemudian langkah latihan sudah, dan akhirnya kemudian pasien bisa tegak seperti itu. Dan kita menggunakan pada waktu latihan, kita menggunakan prinsip MRT, yaitu analisis apa yang terjadi, kita latih komponennya, dan kemudian kita latih seluruh aktivitas. Nah, kemudian untuk melatih keseimbangannya untuk menjadi lebih bagus, maka kemudian Anda bisa lakukan berbagai latihan keseimbangan pada posisi duduk, di mana keseimbangan itu akan menjadi lebih sulit dilakukan apabila base of supportnya semakin lebar atau semakin kecil? Kecil. Ya, semakin kecil, maka itu akan semakin sulit. Jadi peningkatannya nanti seperti itu. Base of supportnya pertama latihan itu lebih lebar, kemudian peningkatannya menjadi semakin kecil. Sehingga latihannya gimana? Kalau pasien duduk, ya,
Awalnya duduknya seperti ini sempurna, besok supportnya lebar. Nanti duduknya menjadi maju ke depan seperti ini, goyang-goyang. Terus duduknya semakin sempit lagi, kakinya disilangkan seperti ini, goyang-goyang. Jadi itu peningkatan untuk latihan keseimbangannya. Besok supportnya diperkecil. Terus keseimbangan semakin sulit apabila kayu yang panjang, kalau dia ditegakkan begini dengan ditidurkan begini, lebih stabil yang mana? Jadi artinya itu tadi ya, base of supportnya semakin lebar. Kalau kayunya tinggi dengan kayu yang pendek, lebih stabil yang mana? Pendek. Berarti untuk mempersulitnya, line of gravity-nya ditinggikan. Ini diperkecil base of supportnya, kemudian ini ditinggikan seperti ini. Nah, ini semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangan. Terus yang ketiga, untuk mempersulit keseimbangan, gangguannya yang ditingkatkan. Jadi dorongannya menjadi semakin kuat, sehingga kalau pasien bisa, ya kakinya disilangkan, duduknya agak maju sedikit, kaki ditaruh di atas yang lain, terus kemudian tangannya ditaruh ke atas seperti ini, terus kemudian digoyang-goyang, ya, dia bisa kembali ke posisi tegak, berarti sudah bagus. Ini macam-macam untuk latihan keseimbangannya, prinsipnya seperti itu. Bisa juga gangguan itu dengan menggunakan aktivitas. Nah, ini yang juga menjadi penting. Kita memiliki prinsip yang lain bahwa kalau bisa satu latihan itu memberi banyak manfaat sekaligus. Misalnya Anda melatih duduk pasien seperti ini, terus kemudian disuruh mengambil pasel, potongan-potongan paselnya ditaruh di sebelah sini, ditatanya di sebelah sini, tempat menata pasel. Maka kemudian banyak manfaat sekaligus dipenuhi. Satu, melatih daya tahan duduk. Ya, duduk tanpa sandaran, daya tahan. Kalau Anda suruh duduk begini, diam aja, Pak, kemarin 10 menit, tahan Pak ya, sekarang harus 15 menit, suruh diam begini. Siapa yang tahan dengan kebosanan? Ini penting Pak untuk melatih daya tahan duduk. Iya, tapi suruh diam begini ngapain? Nah, kalau ini kemudian dikombinasi dengan aktivitas, nah secara tidak sadar 15 menit waktu berlalu, daya tahan duduknya meningkat. Ya, disibukkan dengan aktivitas yang benar. Latihan daya tahan duduknya atau daya tahan duduknya meningkat. Yang kedua, dengan dia melatih seperti ini dan kemudian seperti ini, keseimbangannya dilatih. Pada waktu dia mengambil paselnya dengan menggunakan tangan yang sakit belum bisa 100% memegang dibantu tangan yang sehat, sekaligus Anda melatih ekstremitas atasnya. Daya tahan duduk membaik, keseimbangan duduk membaik, latihan fungsi ekstremitas atasnya juga terpenuhi. Bahkan kalau ini sudah mulai bisa, ini tangannya, berarti fine motornya, ya, motorik halusnya, karena dia memegang benda yang kecil dan kemudian menaruh, nah, seperti ini.
define motornya, fungsi ekstremitas atas terperbaiki, kemudian daya tahan duduk terperbaiki, keseimbangan terperbaiki. Anda melatih neglect-nya juga. Neglect itu melalaikan sisi yang lumpuh. Jadi orang neglect itu kalau diajak bicara sisi yang lumpuh itu dia gak memperhatikan. Ya, kalau disuruh menggambar jam dengan tangannya yang sehat, maka yang digambar sempurna itu yang sisi sebelah yang sehat. Sisi yang kiri itu gambar separuh. Ya, itu ciri orang neglect. Atau kalau disuruh, misalnya di sini ada kertas yang ada garis mendatarnya, garis mendatar ini disuruh memberi garis vertikal begini, maka yang dikasih garis vertikal itu hanya sampai di sini aja, yang di sini enggak. Ya. Itu neglect. Nah, dengan kemudian dia berrotasi melihat tubuh sisi yang kiri, itu akan melatih neglect-nya. Dia akan dipaksa untuk melihat sisi yang sakit, memperbaiki neglect. Terus kemudian pada saat yang sama Anda meminta menata pasel. Nah, pasel itu kan tidak sekedar diletakkan, ada tempatnya. Kalau pasiennya ini mengalami gangguan kognitif, nah, terutama gangguan memori, maka dengan melatih menata pasel ini melatih kognitif memorinya. Ya. Kalau kemudian ini misalnya bermain menata pin, di mana pinnya itu kemudian dihitung, yang warna merah di sini 5, yang warna biru 10 misalnya. Maka kemudian kognitif berhitungnya dia akan mengambil yang warna merah itu 5, yang warna biru 10 misalnya. Kognitif berhitungnya juga akan dilatih. Nah, itu yang bagus. Latihan itu seperti itu. Satu latihan banyak manfaat terpenuhi. Tapi seringkali yang melatih seperti itu OT. Ya. Fisioterapinya kebagian yang masang alat, ngasih IR, ngasih ES. Ya. Sebetulnya berarti clinical reasoning dan juga kemampuan berpikirnya, fisioterapinya nggak berkembang. Nah, dia hanya masang-masang begitu, analisis seperti ini nggak pernah mau. Dan kalau sudah seperti itu OT aja. Dan ini juga fisioterapi juga bisa melakukan. Bahkan di Australia sendiri pengalaman saya itu rebutan pasien antara fisio dan OT itu udah biasa itu. Terutama kalau pasien-pasien private ya. Tapi kalau pasien di rumah sakit yang memang setelah fisio harus OT itu udah beda lagi. Jadi memang sudah ada porsinya. Tapi kalau berebut pasien yang memang pasien boleh memilih gitu ya, biasanya akan seperti itu. Kalau sudah ditangani fisio nggak akan diberikan ke OT. Kalau sudah ditangani OT ya nggak diberikan ke fisio. Kalau di Indonesia ada seperti itu sudah wajar. Masa kunjungan ke rumah harus manggil fisio sama OT? Boros, pasien nggak mau biasanya. Jadi fisio juga harus bisa melakukan seperti ini. Kan nggak sulit juga seperti itu. Nah, latihan-latihan di ekstremitas atas seperti yang dilakukan pada posisi tidur itu harus lebih banyak dilakukan pada posisi duduk. Kenapa? Seperti yang saya katakan kemarin, karena orang normal pun kalau sudah posisi tiduran ya nggak banyak beraktivitas di tangannya. Orang normal itu banyak beraktivitas menggunakan tangannya ya kalau duduk.
atau berdiri. Sehingga Anda jangan menghabiskan waktu lama melatih fungsi ekstremitas atas itu di posisi tiduran. Ya. Tapi harus di posisi duduk. Nah, Anda berikan aktivitas apa saja, latihan apa saja. Kalau sudah ada duduk, ya kalau Anda kreatif, Anda bisa mendesain berbagai latihan. Mungkin Anda minta untuk memukul bola. Awalnya bolanya digantung dan memukulnya pakai tangan yang sehat. Kok tangan yang sehat Pak yang dilatih? Bukan melatih tangan yang sehat, tapi melatih pada waktu ini berkontraksi. Anda masih ingat ya, ada prime mover atau ada agonis, maka di situ ada antagonis. Ya, ada fiksator, ada postur holding yang harus kontraksi. Jadi bukan ini ekstremitas atas yang sehat ini yang fokusnya, tapi bagaimana kemudian dia menjaga keseimbangan terangnya pada waktu ini beraktivitas. Jangan sampai ini memukul seperti ini jatuh ke depan. Jadi awalnya begitu, mukul dengan tangannya yang sehat, ini bolanya pun digantung, gampang mukulnya. Kalau sudah semakin bisa, pakai tangannya yang sakit. Masih belum bisa, dibantu tangannya yang sehat. Biasanya seperti ini, kita klepsen, pukul. Ya. Pak, ini berarti passive movement Pak. Passive movement, tapi aktif oleh pasien sendiri. Dan kalau bisa ini tidak pasif, tapi kemudian ada partisipasi. Selalu kita mengingatkan kepada pasien, Pak, kalau latihan itu dilihat, dirasakan, ya dicoba menggerakkan sebisanya. Jangan ini kemudian yang menggerakkan tangan kanan semua, tangan kiri hanya ngikut, dan waktu menggerakkannya pun kemudian nggak berkontraksi, hanya melihat sana kemari gitu. Ini dilihat, dirasakan, mencoba mengikuti gerakan, mencoba menggerakkan ke sana. Nah itu baru ada manfaat. Latihan daya tahan duduk, keseimbangan duduk, melatih fungsi ekstremitas atas, ya, dengan cara memukul bola yang digantung. Sudah semakin baik, ini mungkin sudah nggak perlu dipegang dengan tangannya yang sehat. Sudah semakin baik, maka bolanya ini tidak digantung lagi. Ya, bolanya dilempar oleh fisioterapisnya. Dilempar, kemudian disuruh mukul. Sudah semakin baik, nanti dilempar, suruh nangkap. Jadi ada kerja lengan yang individual, ada kerja lengan yang bilateral. Karena dalam aktivitas sehari-hari kita memang ada dua. Suatu saat tangan kita memang bekerja satu persatu, tapi saat yang lain kita melakukan aktivitas itu butuh dua tangan. Jadi melatihnya ya jangan ini dilatih individual terus. Suatu saat ini dilatih kerja bareng. Misalnya menangkap bola, melempar bola. Ya. Yang awalnya close exercise, bolanya itu ditali sehingga arahnya bisa diketahui kemana, bisa diduga, menjadi open situation. Mau dilempar ke sini oleh fisioterapisnya yang harus ditangkap, mau dilempar ke sini yang harus ditangkap. Keseimbangannya sudah kompleks ya, karena sudah harus seperti ini. Fungsi ekstremitas atasnya juga sudah kompleks, gerakan bilateral. Ya. Jadi banyak, kalau Anda kreatif nanti latihannya bisa seperti itu. Pak, yang latihannya itu bukan aktivitas Pak. Kalau seperti itu kan aktivitas Pak. Kalau aktivitas itu kan cenderung sebetulnya miliknya OT. Walaupun saya katakan bukan, ya, bukan miliknya OT. Bahkan kalau saya lihat
terus terang ya, kalau OT itu ke masyarakat, justru yang sering dipraktekkan OT itu malah exercise-nya fisioterapi. Ya, exercise-nya fisioterapi. Karena kalau hanya menjual aktivitas saja, itu ya nggak terlalu laku. Ya, orang Indonesia itu saya itu harus dilatih, nggak disuruh beraktivitas seperti ini.